Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang energi terbarukan dan kami dari kelompok 6. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Ada Anfaril dengan saya sendiri, kemudian ada Dava Syahidina, ada Fitri Setiani, ada Eleonora, ada Nazwa Putridania, dan Silmi Mujahid Abidin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah definisi dari energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam dan dapat diperbarui terus-menerus tanpa batas. Energi terbarukan merupakan sumber energi yang senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif panjang dan berkelanjutan, tidak dapat habis atau berakhir. Energi terbarukan berasal dari sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Contohnya seperti tenaga surya, angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Selanjutnya ada macam-macam energi terbarukan. Yang pertama ada energi surya. Energi surya yang dimaksud adalah energi yang dikumpulkan secara langsung dari cahaya matahari. Energi matahari merupakan sumber energi yang sangat melimpah. Tenaga surya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik melalui sel surya ataupun menggunakan menara surya. Tentu saja matahari tidak memberikan energi yang konstan untuk setiap titik di bumi, sehingga penggunaannya terbatas. Sel surya sering digunakan untuk mengisi daya baterai di siang hari, dan daya dari baterai tersebut akan digunakan di malam hari ketika cahaya matahari sudah tidak ada. Yang kedua ada tenaga angin. Perbedaan temperatur di dua tempat yang berbeda menghasilkan tekanan udara yang berbeda, sehingga menghasilkan angin. Angin adalah gerakan materi yang berupa udara dan telah diketahui sejak lama mampu menggerakkan turbin. Nah, nanti dari turbin angin inilah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi kinetik maupun energi listrik. Selanjutnya ada energi panas bumi. Panas bumi adalah suatu bentuk energi panas atau energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi berasal dari energi hasil pembentukan planet sebanyak 20% dan peluruhan radioaktif dari mineral sebanyak 80%. Ada tiga cara pemanfaatan panas bumi, yaitu sebagai tenaga pembangkit listrik dan digunakan dalam bentuk listrik, sebagai sumber panas yang dimanfaatkan secara langsung menggunakan pipa ke perut bumi, dan sebagai pompa panas yang dipompa langsung dari perut bumi. Selanjutnya ada tenaga air. Energi air digunakan karena memiliki massa dan mampu mengalir. Air memiliki massa jenis 800 kali dibandingkan udara. Bahkan gerakan air yang lambat mampu diubah ke dalam bentuk energi lain. Turbin air didesain untuk mendapatkan energi dari berbagai jenis reservoir yang diperhitungkan dari jumlah massa air, ketinggian, hingga kecepatan air. Energi air dimanfaatkan misalnya dalam bentuk bendungan pembangkit listrik. Yang terbesar itu ada di Three Gorges Dam di Tiongkok. Selanjutnya, mikrohydro yang dibangun untuk membangkit listrik hingga skala 100 kW. Dan yang terakhir, run of the river yang dibangun dengan memanfaatkan energi kinetik dari aliran tanpa membutuhkan reservoir air yang besar. Selanjutnya ada bioenergi. Bioenergi itu dihasilkan dari bahan organik yang disebut biomasa seperti kayu, arang, kotoran, dan kotoran hewan dan lainnya untuk memproduksi panas dan listrik. Sebagian besar biomasa digunakan di daerah pedesaan untuk memasak, penerangan, dan pemanas ruangan. Biomasa menjadi sumber energi terbarukan jika laju pengambilannya tidak melebihi laju produksi. Karena pada dasarnya biomasa merupakan bahan yang diproduksi oleh alam dalam waktu relatif singkat melalui berbagai proses biologis. Namun energi yang dihasilkan dari pembakaran biomasa ini menghasilkan emisi gas rumah kaca, meskipun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, ataupun gas. Meski begitu, bioenergi baiknya hanya digunakan dalam penerapan terbatas, mengingat potensi adanya dampak negatif bagi lingkungan ini tadi. Yang terakhir adalah energi lautan atau ocean energy. Energi laut ini berasal dari teknologi yang menggunakan energi kinetik dan panas air laut, misalnya gelombang atau arus, untuk menghasilkan listrik atau panas. Sistem energi laut masih dalam tahap awal pengembangan, dengan sejumlah prototipe perangkat gelombang dan arus pasang surut sedang dieksplorasi. Potensi teoritis energi laut ini jauh melebihi kebutuhan energi manusia saat ini. Jadi ini memiliki peluang yang besar.
Selanjutnya ada pemanfaatan energi terbarukan. Eh, ini bisa dilihat contohnya ada di China itu ada pemanfaatan energi surya menggunakan panel. Ada di Tengger Desert Solar Park. Yang selanjutnya energi panas bumi atau geothermal sendiri sudah dimanfaatkan di Indonesia oleh PLTP Pertamina. Selanjutnya yang terakhir ada pemanfaatan ocean energy. Ini baru ada di Skotlandia dengan pemasangan turbin pasang surut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan energi terbarukan pada pertanian. Untuk kali ini saya akan menjelaskan energi terbarukan tenaga surya dan juga tenaga angin yang di mana uh, penerapannya itu digunakan untuk pompa irigasi. Nah, yang pertama ini saya menjelaskan tentang pompa irigasi dengan tenaga surya. Pompa air tenaga surya adalah solusi ideal untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Ketersediaan sinar matahari yang melimpah dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan pompa air, memanfaatkan air tanah yang juga berlimpah. Hal ini merupakan cara cerdas dan efektif untuk mengubah lahan kering menjadi lahan produktif. Tapi salah satu tantangan utama dalam pengembangan pertanian di lahan kering adalah keterbatasan sumber air, sehingga masyarakat harus berupaya keras untuk memanfaatkan lahan yang ada. Oleh karena itu, oleh karena latar belakang itu, eh, pompa irigasi dengan tenaga surya ini adalah salah satu solusi yang ideal. Manfaat dari eh, pompa irigasi dengan tenaga surya ini, yang pertama hemat karena tidak memerlukan pasokan BBM atau pasokan listrik dari PLN. Kemudian yang kedua fleksibel penggunaannya karena bisa dipasang di wilayah yang jauh dari permukiman dan juga jauh dari jaringan listrik. Yang ketiga perawatannya mudah dan biayanya rendah. Yang keempat itu praktis dan mudah juga otomatis kerjanya. Untuk pompa irigasi dengan tenaga surya ini bisa bekerja selama 10 jam sehari dan dapat bekerja dengan lebih optimum ketika cuaca dan juga terik sinar matahari sedang dalam kondisi cerah. Lalu berhenti bekerja secara otomatis apabila cahaya matahari tidak ada. Dan yang terakhir itu ramah lingkungan. Penggunaan mesin pompa air tenaga surya ini membantu mengurangi penggunaan energi fosil dan emisi gas rumah kaca. Mesin ini menghasilkan energi yang bersih dan ramah lingkungan sehingga mengurangi dampak buruk pada lingkungan. Dan yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang sama tentang pompa irigasi tapi dengan menggunakan tenaga angin. Eh, Energi angin ini dapat dimanfaatkan dengan memasang turbin angin di lahan pertanian. Turbin angin dapat mengubah energi kinetik angin menjadi energi listrik yang dapat digunakan dalam operasional pertanian. Energi angin juga dapat digunakan untuk menggerakkan sistem irigasi dan pompa air. Pompa angin adalah salah satu aplikasi tertua yang memanfaatkan tenaga alam untuk mendukung pertanian. Digunakan sejak abad ke-9 untuk irigasi dan pengeringan lahan. Saat ini, teknologi ini terutama digunakan di lokasi yang jauh dari jaringan listrik dan memiliki kondisi angin yang stabil. Desain pompa angin bervariasi tergantung aplikasinya dan penting untuk membedakan antara pompa angin mekanik dan elektrik. Pompa angin elektrik memiliki efisiensi yang lebih rendah, tetapi dapat dipasang jauh dari turbin angin. Pemilihan turbin angin yang tepat memerlukan pertimbangan terhadap teknologi pemompaan yang digunakan dan kedalaman airnya juga menjadi faktor pemilihan pompa. Pompa sentrifugal lebih cocok dengan turbin angin yang berputar cepat, sementara pompa piston dan diafragma lebih efektif dengan turbin yang berputar lambat. Sama halnya dengan pompa irigasi dengan tenaga surya, manfaatnya itu yang pertama ramah lingkungan karena memang energi terbarukan ini sangat ramah lingkungan karena tidak menggunakan energi yang berasal dari fosil. Yang kedua, biaya operasionalnya juga rendah sama seperti tenaga surya. Selanjutnya, tidak tergantung pada pasokan listrik sehingga cocok untuk daerah terpencil atau pedesaan yang sulit jangkau oleh listrik. Selanjutnya, mudah dipasang dan dirawat karena tidak memerlukan jalinan listrik yang kompleks. Dan yang terakhir, dapat menghemat biaya energi dalam jangka panjang karena tidak memerlukan pembayaran tagihan listrik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada analisis biaya dan keuntungan jangka panjang. Dalam energi terbarukan ini memerlukan biaya awal yang tinggi untuk pembangunan infrastrukturnya. Namun dalam jangka panjang, energi terbarukan menawarkan banyak keuntungan seperti biaya operasionalnya yang rendah karena tidak memerlukan bahan bakar berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim dan polusi udara. Selain itu, sektor ini menciptakan lapangan kerja baru, mendorong inovasi teknologi, dan menawarkan stabilitas harga energi yang lebih baik karena tidak terpengaruh fluktuasi harga bahan bakar fosil, menjadikan investasi yang sangat menguntungkan dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya di sini ada evaluasi dampak negatif energi terbarukan terhadap lingkungan. Energi terbarukan seperti energi surya, angin, air, geotermal, dan bioenergi umumnya dianggap sebagai sumber energi yang ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca dan tidak menghabiskan sumber daya alam yang terbatas. Namun, seperti halnya teknologi, energi terbarukan juga memiliki beberapa dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut merupakan beberapa dampak negatif energi terbarukan terhadap lingkungan. Yang pertama itu ada penggunaan lahan yang luas. Penggunaan infrastruktur untuk energi terbarukan seperti pembangkit listrik, tenaga surya atau angin membutuhkan lahan yang luas. Hal ini menyebabkan konversi lahan yang berdampak negatif pada ekosistem alami, termasuk hilangnya habitat alami dan keragaman hayati. Yang kedua yaitu ada dampak pada satwa liar. Salah satu energi terbarukan yang mempengaruhi satwa liar adalah pembangkit listrik tenaga angin, terutama pada hewan yaitu burung dan kelelawar. Adanya turbin angin dapat menyebabkan tabrakan atau benturan terhadap burung atau kelelawar yang terbang di sekitarnya. Selain itu, suara dan getaran dari turbin angin juga dapat mengganggu kegiatan dan migrasi atau perpindahan satwa liar di sekitarnya. Selanjutnya ada dampak pada lanskap. Pembangunan energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin atau surya dapat mengubah tampilan lanskap, terutama di daerah pedesaan atau pegunungan. Hal ini dapat mempengaruhi nilai estetika dan keindahan alam serta potensi dampak pada sektor pariwisata. Selanjutnya ada penggunaan sumber daya yang merusak. Meskipun energi terbarukan tidak menghabiskan sumber daya alam yang terbatas, beberapa teknologi energi terbarukan membutuhkan penggunaan sumber daya tertentu. Misalnya pembangkit listrik tenaga air membutuhkan air yang cukup untuk menghasilkan energi, dan pembangkit listrik tenaga biomasa membutuhkan bahan bakar organik seperti kayu atau limbah pertanian. Yang terakhir ada konstruksi yang terganggu. Pembangunan infrastruktur energi terbarukan melibatkan kegiatan konstruksi yang dapat menyebabkan dampak sementara pada lingkungan sekitarnya, seperti erosi tanah, pencemaran air, dan gangguan pada ekosistem lokal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dalam pengaplikasian energi terbarukan tentu saja ada rekomendasi pengimplementasiannya. Yang pertama ada untuk pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Dapat digunakan pompa air dengan kincir angin. Pada musim kemarau, lahan pertanian di Indonesia cenderung akan mengalami kekeringan, sehingga diperlukan solusi dengan memompa air di dalam tanah yang nantinya akan disalurkan ke pekarangan lahan. Mesin pompa identik dengan penggunaan bahan bakar untuk menjalankan mesin pompa dan untuk mengurangi polusi yang dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar minyak, maka diperlukan energi terbarukan yang dapat mengganti peran dari BBM tersebut. Salah satunya, solusinya adalah dengan menggunakan angin. Mengingat bahwa energi angin tidak akan pernah habis dan berkurang selama kehidupan berlangsung. Pembuatan kincir angin dengan sistem mekanik putaran engkol akan merubah gerak rotasi menjadi translasi. Gerak translasi diaplikasikan pada pompa torak atau gerakan memompa naik turun. Gerakan tersebut digunakan untuk memompa air dari dalam tanah ke permukaan tanah. Gambar pompa torak dapat dilihat di gambar yang pertama. Pompa tersebut terbuat dari PVC dengan pipa selebar 1,5 inch atau setara dengan 38,1 mm. Panjang langkah pompa setara dengan diameter engkol putaran, yaitu 150 mm. Sehingga volume pompa untuk satu kali langkah yang dihasilkan adalah 0,17 desimeter kubik atau 0,17 liter. Jika kincir angin berputar dengan putaran 60 rpm, maka debit air yang dapat dipompa adalah 10,2 liter per menit atau setara dengan 615 liter per jam. Kincir angin ini tersusun oleh beberapa komponen. Yang pertama ada baling-baling panjang 150 cm dengan penampang air foil yang berasal dari bahan baku kayu atau fiberglass. Diameter motor sama dengan 2 kali panjang baling-baling, menentukan besar daya yang dihasilkan. Baling dapat dibuat dari kayu dengan panjang disesuaikan dengan kebutuhan. Dudukan baling-baling membentuk sudut datang 20 derajat terhadap arah angin, di mana arah angin akan sejajar dengan sumbu poros. Bantalan tempat dudukan poros utama untuk dudukan baling-baling. Diameter poros harus sesuai dengan diameter bahan bantalan. Engkol yang berfungsi untuk merubah gerak rotasi menjadi translasi. Panjang engkol akan menentukan stroke atau panjang langkah pompa. Panjang langkah pompa sama dengan 2 kali panjang engkol. Panjang langkah juga menentukan volume air yang diangkat. Semakin besar panjang langkah, semakin besar daya yang dibutuhkan. Panjang engkol dapat disesuaikan untuk mendapatkan panjang langkah yang sesuai dengan kemampuan kincir angin. Sehingga untuk desain dapat dibuat beberapa lubang sebagai tempat tuas atau batang. Tuas atau batang yang dihubungkan dengan engkol berfungsi untuk merubah rotasi menjadi translasi. Panjang batang tuas harus lebih panjang dari panjang engkol, yakni lebih besar dari 1,2 kali panjang batang tuas.
Kedua ujungnya diberi bushing untuk 4 perputaran pin agar perubahan gerak rotasi menjadi transaksi bergerak dengan baik dan lancar. Batang penarik yang menghubungkan batang atau tuas ke pompa. Pada satu ujung dipasang bushing untuk diikatkan ke tuas dan dapat bergerak rotasi. Sedang ujung lainnya dipasang mur baut untuk menghubungkan dengan pompa yang harus segaris sumbu. Panjang batang penarik harus menyesuaikan dengan tinggi kincir angin. Rel dikaitkan ke tiang sehingga batang dapat bergerak bebas naik turun tanpa terjadinya tekuk. Dudukan bantalan menyesuaikan dengan tiang. Jarak antar baut juga harus menyesuaikan dengan bantalan. Tiang tunggal dapat dibuat dari rangka beton yang dicor, serta karena pondasi harus kuat menahan beban, maka pondasi harus dalam. Untuk tinggi tiang 4 meter, kedalaman yang dibuat 1 meter dengan pondasi berbentuk cakar ayam yang menunjukkan kontraksi dari kincir angin sebagai penggerak pompa air. Dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Selanjutnya ada pembangkit listrik tenaga surya. Salah satu rekomendasi implementasi adalah pembangkit listrik tenaga surya pada greenhouse hidroponik. Lahan pertanian berkurang tiap tahunnya akibat alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun mengharuskan para petani untuk terus berinovasi ke arah intensifikasi pemakaian lahan. Masyarakat perkotaan banyak melakukan pertanian perkotaan atau urban farming, yaitu bertani dengan memanfaatkan lahan sempit atau intensifikasi lahan, guna memenuhi kebutuhan sayuran dan buah segar sehari-hari bagi masyarakat pemukiman atau perumahan di sekitar perkotaan. Salah satu caranya adalah melakukan sistem hidroponik. Sistem hidroponik dapat dilakukan di dalam greenhouse. Tanaman yang biasanya dibudidayakan melalui metode hidroponik adalah tanaman yang cepat panen dan memiliki perakalan yang dangkal. Masyarakat bertani secara hidroponik karena lebih hemat dalam penggunaan air dan dapat mengatasi kebutuhan akan media tanam yang subur. Masyarakat dalam melakukan sistem hidroponik tentu saja memerlukan aliran listrik guna menjalankan sirkulasi air, udara maupun nutrisi dalam proses penanaman. Apabila aliran listrik padam, maka pertumbuhan tanaman akan terhambat, sehingga memerlukan sumber energi listrik mandiri yang kontinu selain listrik PLN. Salah satu caranya dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Setelah dilakukan, komponen pembangkit listrik tenaga surya ini tersusun atas panel surya yang didukung oleh bracketnya. Selanjutnya ada pemasangan box terisi baterai, solar controller, dan inverter. Terakhir adalah menghubungkan antara panel-panel surya dengan komponen-komponen lainnya. Berikut ini adalah gambar greenhouse hidroponik, dan berikut ini adalah hidroponiknya. Hal ini salah satu cara dengan menggunakan, setelah dilakukannya pengujian, kemampuan daya pembangkit listrik tenaga surya ini dalam satu hari akan menghasilkan 2.144 watt per jam, yang mampu untuk menggerakkan pompa air sirkulasi sejumlah 3 buah pompa selama 24 jam secara terus-menerus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada strategi keberlanjutan. Beberapa strategi untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia diantaranya adalah penerapan pajak emisi CO2. Memberikan pajak emisi CO2 kepada pengelola pembangkit listrik energi fosil sebagai bentuk komitmen negara terhadap perjanjian penurunan emisi dengan dunia serta untuk pembangunan energi ramah lingkungan di Indonesia. Yang kedua, menerapkan fit-in tarif energi terbarukan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menjalankan fit-in tarif energi terbarukan yang ada untuk investor dan dibantu subsidi listrik energi terbarukan dari pemerintah untuk konsumen sampai biaya pokok penyediaan listrik energi terbarukan memungkinkan untuk dicabutnya subsidi harga listrik. Selanjutnya, memaksimalkan seluruh potensi energi terbarukan yang ada. Potensi energi terbarukan seperti matahari dan juga angin yang dimiliki Indonesia perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk menambah kapasitas terpasang pembangkit listrik. Rasio elektrifikasi dan penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dengan yang dicanangkan pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 79 Tahun 2014. Selanjutnya, mempermudah perizinan pembangunan energi terbarukan, memberikan bantuan investasi energi terbarukan, mendukung industri energi terbarukan dalam negeri. Perlu adanya dukungan berupa kebijakan bantuan investasi dari pemerintah sekitar 20-30% untuk menggairahkan pembangunan energi terbarukan di tengah masih mahalnya harga operasional untuk membangun pembangkit energi terbarukan. Faktor perizinan, biaya operasi, dan biaya eksplorasi dan pengeboran atau panas bumi, pembelian bahan baku atau biomasa, perencanaan, dan sebagainya.
Yang terakhir, menggencarkan studi dan penelitian serta mengidentifikasi setiap jenis potensi sumber daya energi terbarukan secara lengkap di setiap wilayah, merumuskan spesifikasi dasar dan standar rekayasa sistem konservasi energi yang sesuai dengan kondisi di Indonesia dengan didukung anggaran dana dari pemerintah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.